Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 130 Gangguan Mental. Senior Lin menganggukkan kepalanya dan berkata, itu masuk akal. Patriark pasti mengalami beberapa komplikasi dalam kultivasinya yang menyebabkannya menjadi gila. Apa? Feng Xiao berteriak kaget. Kamu bilang dia mengalami beberapa masalah dalam kultivasinya yang membuatnya menjadi gila. Bagaimana mungkin? Jika ada yang salah selama kultivasinya, maka saya pikir kamu mungkin mengatakan dia mungkin telah kehilangan dirinya dalam obsesi. Tapi saya telah menyelidikinya sebelumnya dan saya telah menemukan energi mistisnya benar-benar normal yang membuat apa yang kamu katakan tidak mungkin terwujud. Mungkinkah kamu salah mendiagnosisnya? Mendengar itu, lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata, jika Tuan tidak percaya padaku, kau bisa meminta orang lain untuk mengobati patriark tua. Namun, aku akan tetap memberitahumu, siapapun yang datang, hasilnya akan sama saja. Selain itu, mengingat situasi saat ini, akan lebih baik jika Tuan tua dikurung atau saat dia sadar kembali, kita tidak akan tahu apakah dia masih akan bereaksi seperti sebelumnya. Tuan tua saat ini sangat berbahaya dan dia sendiri tidak akan tahu apa yang sedang dia lakukan. Kau mengatakan bahwa saat kakek bangun, dia mungkin akan datang menyerangku lagi dengan pedang. Feng Qingge bertanya dengan suara gemetar, wajahnya memucat. Senior Lin mengangguk, sangat mungkin dia akan melakukan itu. Mendengar kata-kata itu, wajah Feng Xiao menjadi gelap. Dia menatap putrinya yang sedang berjuang untuk menahan kepanikannya sebelum mengalihkan pandangannya ke lelaki tua yang tak sadarkan diri yang terbaring di tempat tidur dan dia mendesah tak berdaya. Kita akan memanggil beberapa tabib lagi untuk memeriksanya terlebih dahulu sebelum kita memutuskan. Qingge, kau kembali ke halamanmu dulu. Ayah akan menangani semuanya di sini. Baiklah. Dia menundukkan matanya dan mengangguk, berpikir dalam hati bahwa dia seharusnya sudah menduga bahwa ayahnya tidak akan mau mengurung tuan tua dengan mudah. Lagi pula, dia selalu memiliki hubungan dekat dengan ayahnya dan dia tidak akan memutuskan untuk mengurung ayahnya sendiri hanya karena perkataan seorang dokter yang menyatakan bahwa ayahnya mengalami gangguan mental. Tetapi, tidak peduli siapapun yang dibawanya, hasilnya akan tetap sama, karena dia akan membuatnya percaya bahwa tuan tua sudah gila. Di sisi lain kota, Feng Jiu duduk termenung dengan kepala bertumpu pada satu tangan, tanpa seorang pun tahu apa yang ada dalam benaknya. Bahkan ketika Leng Xuang kembali, dia sama sekali tidak menyadarinya. Nyonya. Dia kembali waspada dan melihat Leng Xuang berdiri di sampingnya, dia bertanya, kalian sudah kembali. Apakah kalian berhasil menjemput seseorang? Ya, Tuan Muda membeli 5 di antaranya dan saya ke sini untuk membawa Nyonya ke halaman depan. Kemudian dia mengenakan cadarnya, dan berjalan perlahan menuju halaman depan. Ketika Guan Xilin melihatnya, ia bergegas menghampiri dan berkata, Jiu kecil, kau di sini. Kemarilah dan lihatlah. Aku sudah membeli 5 potong dan salah satunya bahkan seorang juru masak. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan berkata kepada beberapa orang yang berdiri di sana, kalian semua angkat kepala agar adik perempuanku dapat melihat kalian. Ya. Mereka semua bersorak sebelum mengangkat kepala mereka dengan gugup. Ketika mereka melihat gadis yang bersih dan bersemangat berdiri di depan mata mereka, beberapa orang dengan cepat terpesona tetapi mereka tidak berani menatapnya terlalu bersemangat dan dengan cepat menundukkan mata mereka setelah meliriknya sekali. Pandangan Feng Jiu menyapu ke arah sekelompok orang itu dan setelah mengukur mereka, dia bertanya, siapa nama kalian? Sebagai pelayan Nyonya, saya mohon Nyonya memberi kami nama. Juru masak yang sedikit lebih tua di antara mereka berbicara. Karena mereka dijual ke rumah tangga ini, mereka selanjutnya akan menjadi bagian dari keluarga ini dan mereka tentu saja tidak akan dapat menggunakan nama-nama yang mereka miliki di masa lalu. Kalau begitu, kita akan menggunakan King sebagai denominasi dan Ping, An, Ru, Yi akan dipilih di antara kalian sendiri. Sedangkan untuk juru masak, kita akan memanggilmu Ibu King saja. Catatan penerjemah, Ping An Ru Yi dibaca Ping, An, Ru, Yi hanyalah istilah keberuntungan yang jika diterjemahkan secara bebas berarti pelayaran yang aman dan lancar. Kami berterima kasih kepada Nyonya karena telah memberikan nama kami. Mereka semua serempak membungkukkan badan sedikit di lutut. Dia mengangguk lalu berkata kepada Guan Xilin di sampingnya, kakak, biarkan Leng Xuang mengatur akomodasi mereka dan menjelaskan kepada mereka tentang peraturan. Aku merasa sedikit lelah setelah keluar hari ini dan aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat. Baiklah, kau pergi saja. Guan Xilin mengangguk untuk memperhatikan kepergiannya sebelum dia meminta Leng Xuang untuk membereskan mereka di tempat yang ditinggalkannya sendiri setelah itu. Kalian semua, ikuti aku, kata Leng Xuang kepada mereka sambil menuntun mereka masuk lebih jauh ke dalam halaman.